Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam ya. Yang akan kita bahas hari ini ialah tentang jenis-jenis panca indera. Anak-anak ada yang tahu tidak? Ada berapa jenis panca indera manusia? Ya, yang panca indera pada manusia terdiri dari 5 ya. Yang pertama ialah mata, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat kulit, dan yang kelima ialah lidah. Nah, yang pertama kita bahas itu ialah tentang mata. Bola mata dibagi menjadi 3 lapisan dari luar ke dalam. Yang pertama itu ialah tunica fibrosa, yang kedua ialah tunica vasculosa, dan tunica nervosa. Alat-alat tambahan pada mata yang pertama itu ialah alis, yang kedua ialah kelopak mata, yang ketiga ialah bulu mata, yang keempat ialah apparatus lacrimalis. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di layar ini adalah mata. Ini tadi musculus rectus inferior, ini vitreous humor, yang ini retina, ini ya. Yang ini bintik kuning pada mata, yang ini saraf optiknya pada mata. Ini musculus rectus subprefor. Yang ini ora serrata, yang di bawahnya ini badan ciliaris, yang ini posterior chamber, yang ini anterior chamber, yang ini kornea, yang ini pupil. Nih, ini lensnya ya, ini lensa matanya. Ini iris, yang ini zonules, yang ini sklera. Alat indera yang kedua ialah lidah. Lidah terdiri atas 2 kelompok otot, yaitu otot intrinsik yang berfungsi untuk melakukan semua gerakan lidah dan otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik ini mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya serta melakukan gerakan-gerakan kasar yang sangat menekannya pada langit-langit dan gigi, kemudian mendorongnya masuk ke faring. Kuncup pengecap untuk masing-masing indera tersebut terletak di daerah yang berbeda-beda pada lidah kita. Untuk cita rasa manis berada di bagian ujung lidah, juga untuk rasa asin. Kuncup pengecap untuk rasa masam ada di sisi lidah. Sedangkan kuncup pengecap untuk cita rasa pahit berada di bagian belakang lidah. Inilah sebabnya apabila kamu makan makanan yang mempunyai rasa manis dan pahit sekaligus, maka yang terasa lebih awal adalah rasa manis, barulah kemudian rasa pahit. Alat indera yang ketiga ialah telinga. Telinga manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. A. Telinga luar atau outer ear. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga. Rangka daun telinga ini terdiri dari tulang rawan elastis yang berfungsi untuk mengumpulkan getaran suara menuju saluran telinga luar. Nah, anak-anak bisa lihat ini gambar telinga ya, ini gambar telinga luar. Ini membran timpani, ini saluran telinga luarnya. Ini daun telinganya yang ini daun telinga kita. Yang B ialah telinga tengah atau middle ear. Telinga bagian tengah ini dibatasi dan dimulai dari membran timpani atau gendang telinga, yang di dalamnya terdapat rongga kecil berisi udara yang terdiri atas tulang-tulang pendengaran yang terdiri atas malleus atau mytil, inquis atau landasan, dan stapes atau sanggurdil. Nah, ini gambarnya bagian telinga tengah ya anak-anak. Ini sanggurdilnya, ini landasan martilnya, ini saluran
takisnya yang ini. Yang C ialah telinga dalam atau inner ear. Bagian dalam telinga ini terdapat organ pendengar yang terdiri atas koklea atau rumah siput dan organ keseimbangan yang terdiri atas kanalis semisirkularis, saculus dan ultriculus. Nah, ini gambar telinga dalam. Ini kokleanya yang ini. Lapisan kulit manusia terdiri atas beberapa lapis, yaitu yang pertama epidermis atau kutikula. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Yang kedua, dermis. Lapisan dermis terdiri atas beberapa bagian, yaitu A. akar rambut, B. pembuluh darah, C. kelenjar minyak, D. kelenjar keringat, dan E. serabut saraf. Alat indera berikutnya ialah hidung. Rongga hidung mempunyai 3 lapisan yang dipisahkan oleh tulang. Rongga atas berisi ujung-ujung cabang saraf kranial, yaitu saraf olfaktori atau saraf pembau. Hidung terlindungi dari lapisan tulang rawan dan bagian rongga dalam mengandung sel-sel epitel yang berfungsi untuk menerima rangsang kimia. Bagian tersebut dilengkapi lendir dan rambut-rambut pembau. Bulu hidung di dalam kaviti hidung menapis debu dan mikroorganisme dari udara yang masuk dan lapisan mukus yang menerangkapnya. Bekalan darah yang banyak ke membran mukus membantu mengawal udara yang masuk menjadi hampir sama dengan suhu badan di samping melembabkannya. Selain itu, hidung juga berfungsi sebagai organ untuk membau karena respon bau terlihat mukosa bagian atas hidung. Hidung juga membantu menghasilkan denggungan. Apabila dibagi ke dalam kelompok alat indera, maka dapat kita bagi ke 3 grup kelompok, yakni pertama, kemoreseptor adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia, yaitu indera pembau atau hidung dan indera pengecap atau lidah. Yang kedua, mekanoreseptor adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat, tegangan suara dan tekanan, yakni indera peraba atau kulit dan indera pendengar atau kuping. Yang ketiga, fotoreseptor adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan cahaya seperti indera penglihatan atau mata. Alat indera kita merupakan aset terpenting buat kita. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan alat indera kita agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, 5 alat indera yang Ibu maksud tadi ialah yang pertama itu anak Ibu ialah indera penglihatan, yaitu mata. Yang kedua, indera pendengar, yaitu telinga ini. Yang ketiga ialah indera pembau atau hidung. Yang keempat ialah indera pengecap atau lidah kita. Yang kelima atau yang terakhir ialah indera peraba atau kulit. Fungsinya itu kayak mana sih, Bu? Biar anak-anak Ibu bisa mengerti. Yang pertama itu ialah indera penglihatan atau mata. Apa sih, Bu, fungsinya mata ini? Kenapa dia disebut sebagai indera? Nah, indera penglihatan itu anak Ibu pada manusia ialah mata ya, indera penglihatan. Namanya pun udah penglihatan, berarti biar kita bisa melihat. Itu fungsinya indera penglihatan. Yang kedua itu ialah indera pendengar atau telinga. Nih, apalagi sih, Bu, fungsinya indera telinga itu? Telinga fungsinya apa sih anak Ibu? Iya, untuk mendengar. Telinga berfungsi untuk mendengar. Misalnya Ibu bercerita seperti ini, kan anak-anak Ibu bisa dengarkan. Nah, itu fungsinya biar kita bisa mendengar. Yang ketiga ialah indera pembau atau hidung. Nah, apalagi sih, Bu, fungsinya indera pembau ini? Misalnya nih, Ibu
ibu kalian di rumah lagi masak, misalnya dia masak ayam goreng, kamu baru pulang nih dari sekolah, udah sampai rumah, kamu menyium bau ayam goreng. Nah itu mau bau ayam goreng, hidung kamu ini berfungsi untuk mencium, membau, bau apa aja gitu ya, itu fungsinya. Yang keempat ialah indera pengecap atau lidah. Apa sih Bu fungsinya indera pengecap ini atau lidah ini? Untuk bisa merasakan apa yang kamu makan sih ya. Misalnya nih si Clara lagi makan permen yang asem banget, jadi kan kalau udah masuk ke mulutnya pasti asam, ada asam. Itu fungsinya untuk indera pengecap. Ada rasa asam, manis, sepat, hambar. Jadi lidah kita yang mengaturnya di mana rasa asamnya. Pokoknya lidahnya fungsi untuk mengecap. Yang kelima ialah indera peraba atau kulit. Nih ini kulitnya ya. Apa Bu fungsinya ini? Apa fungsinya kulit? Anak ibu tahu nggak apa fungsinya kulit kita? Nggak ada yang tahu. Untuk menjaga kekebalan tubuh kita dari pancaran matahari misalnya. Ini sangat melindungi kali ini, biar tidak terkena langsung panas. Kekebalan tubuh kita selalu dijaga oleh kulit. Baru apalagi Bu? Ya cuma 5 indera perabanya. Karena kulit ini organ terluar dari tubuh manusia yang melapisi seluruh tubuh kita. Ini organ terluar ya, ini yang sangat dasar. Makanya kulit ini sangat banyak fungsinya sebagai pelindung tubuh kita. Kan tadi Ibu udah bilang, melindungi tubuh kita dari paparan sinar matahari, dari banyak hal lah, dari pengaturan suhu tubuh kita juga kulit sangat mempengaruhi. Baiklah Nana Ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang 5 alat indera pada manusia. Semoga Nana Ibu dapat mengerti dan memahaminya ya. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.